Selamat datang di channel Sahan Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham Cuan. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Petrindo Jaya Kreasi atau lebih dikenal dengan tiker Cuan adalah sebuah perusahaan holding yang fokus pada pengelolaan aset dari entitas anak usaha. Sebagai perusahaan holding, Cuan tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, melainkan melalui anak-anak usahanya. Bidang usahanya meliputi pertambangan batu bara, jasa penunjang pertambangan, hingga konsultasi manajemen. Saat ini Cuan memiliki 2 konsesi tambang batu bara di Kalimantan yang dikelola anak usaha serta beberapa lini bisnis strategis lain. Struktur anak usaha. Kalau kita lihat ke struktur anak usahanya, Cuan punya portofolio yang cukup luas, yaitu PT Multi Tambang Jaya Utama atau MUTU bergerak di tambang batu bara, beroperasi sejak 2009 di Kalimantan Tengah dengan total aset lebih dari 215 juta USD. PT Tamtama Perkasa atau TP, tambang batu bara lain beroperasi sejak 2013 dengan aset mencapai 129 juta USD. PT Ekuator Sumber Energi atau ESE, holding dengan kepemilikan 65%. Selain itu, ada juga unit bisnis logistik laut lewat PT Armada Maritim Persada atau AMT, serta perdagangan bahan bakar lewat PT Mareta Persada atau MP. Dari sini bisa kita simpulkan, Cuan cukup terdiversifikasi, meskipun tetap dominan di bisnis tambang batu bara. Struktur kepemilikan saham. Bagaimana dengan pemegang sahamnya? Mayoritas saham Cuan dikuasai oleh Taipan Prajogo Pangestu dengan porsi hampir 85%. Free float saham hanya sekitar 15%, artinya likuiditas saham ini terbatas dan pergerakan harga bisa sangat volatil. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Dalam 12 bulan terakhir, revenue Cuan mencapai 15,3 triliun rupiah. Dari angka ini, perusahaan membukukan gross profit 1,6 triliun rupiah, EBITDA sebesar 5,4 triliun rupiah, dan laba bersih 2,1 triliun rupiah. Menariknya, margin laba bersihnya cukup tipis di level 0,1% pada kuartal terakhir. Walaupun kalau dilihat secara tahunan masih cukup solid. Balance sheet. Kalau kita lihat posisi neraca, total aset Cuan 36,4 triliun rupiah, total liabilitas 25,5 triliun rupiah, ekuitas pemegang saham hanya 4,95 triliun rupiah, utang berbunga jangka panjang mencapai 15,1 triliun rupiah, total debt 16,5 triliun dengan net debt 14,5 triliun. Artinya Cuan tergolong highly leverage atau punya beban utang yang besar. Debt to equity ratio ada di kisaran 3,35 kali. Bahkan total liabilities to equity mencapai 5,15 kali. Dari sisi leverage ini cukup tinggi dan menjadi resiko utama investor. Arus kas. Sekarang kita lihat ke arus kas. Cash from operation justru negatif 1,05 triliun. Cash flow investasi juga negatif besar 7,8 triliun, sedangkan pendanaan positif 7,8 triliun. Dengan capex yang tinggi mencapai 6 triliun rupiah, free cash flow Cuan negatif 7,1 triliun rupiah. Artinya perusahaan masih sangat agresif dalam ekspansi, namun belum menghasilkan arus kas positif yang sehat. Profitabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi profitabilitas, gross margin kuartalan 12,5%, operating margin 9%, net margin hanya 0,1%. Namun yang menarik, pertumbuhan revenue kuartalan masih tumbuh 13,3% YoY, sementara laba bersih justru melonjak lebih dari 140% YoY. Jadi meskipun margin tipis, ada peningkatan profitabilitas dari tahun sebelumnya. Dividen.
Cuan juga sudah membagikan dividen. Terakhir, dividen sebesar Rp0,29 per saham dengan payout ratio sekitar 51%. Yieldnya sangat kecil, hanya 8,02%. Sebelumnya di 2024, Cuan sempat membagikan dividen besar, yaitu Rp3,93 per saham. Jadi kebijakan dividen perusahaan ini bisa dibilang fluktuasi. Valuasi saham. Bagaimana valuasinya? Harga saham Cuan saat ini mencerminkan market cap Rp174 triliun. Price to book value ada di level 35 kali, sangat premium dibanding median emiten batubara lain yang biasanya di bawah 2 kali. Price to sales ratio juga tinggi di 11 kali, sedangkan PER TTM mencapai 81 kali, jauh di atas median IHSG di 8,6 kali. Dengan valuasi seperti ini, jelas Cuan diperdagangkan dengan harga yang sangat mahal, sehingga ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan jangka panjangnya luar biasa tinggi. Solvabilitas dan risiko. Dari sisi solvabilitas, current ratio masih cukup sehat 1,5 kali, quick ratio 1,35 kali, namun leverage tinggi dengan debt to equity 3,35 kali, financial leverage 6,99 kali, serta Altman's Z-score 1,76 yang menandakan resiko keuangan masih cukup tinggi. Jadi meskipun likuiditas jangka pendek aman, struktur utang jangka panjang tetap menjadi concern utama investor. Efektivitas manajemen, kalau kita lihat returnnya, ROA sebesar 6,2%, ROE 43,2%, ROIC 12,6%. Artinya Cuan mampu memanfaatkan modal sendiri secara efektif, tetapi leverage tinggi membuat ROE terlihat sangat besar. Jadi ini harus ditafsirkan hati-hati. Dari sisi efisiensi operasional, cash conversion cycle cukup pendek di 6 hari, inventory turnover tinggi di 12 kali, menandakan manajemen mampu menjaga siklus bisnis dengan baik. Analisis keseluruhan. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Dari sisi fundamental, Cuan adalah perusahaan batubara dengan backing kuat dari grup Prajogo Pangestu. Dari sisi kinerja, revenue tumbuh, laba meningkat, namun margin masih tipis. Dari sisi arus kas, masih negatif karena ekspansi besar. Dari sisi valuasi, saham ini sangat mahal, jauh di atas rata-rata sektor batubara. Dari sisi resiko, leverage tinggi dan free float kecil membuat saham ini rawan volatil. Investor yang tertarik ke Cuan perlu menyadari, saham ini lebih cocok untuk spekulasi jangka pendek atau mereka yang yakin dengan prospek ekspansi besar perusahaan. Bagi investor value atau dividen, Cuan mungkin kurang menarik. Demikian pembahasan lengkap tentang fundamental PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman lebih memahami profil bisnis, keuangan, hingga valuasi saham Cuan. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan edukasi semata. Menurut teman-teman, apakah Cuan ini layak dikoleksi jangka panjang atau hanya untuk trading saja? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya hanya di channel Saham Cuan.